Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengambil judul Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Sautopsis dalam kasus penjualan produk rumah kado. Anggota kami ada Muhammad Aldo Revaldi, Muhammad Syauki Faradisa, Nur Huda, dan Sulastri Nur Indasari. Latar belakang kami mengambil judul tersebut yaitu keputusan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam proses menghadapi alternatif yang dipilih. Pada masa ini, pengambilan suatu keputusan sudah tidak lagi hanya dengan akal manusia. Keterbatasan manusia dalam berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan kini dapat dibantu dengan suatu sistem komputer yang telah diciptakan oleh manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan cermat. Penggunaan komputer telah berkembang dari sekedar pengolahan data maupun penyajian informasi menjadi mampu untuk menyediakan pilihan-pilihan sebagai pendukung pengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem berbasis komputer yang ditunjukkan untuk membantu pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur, yaitu dengan pencarian solusi yang melibatkan intuisi manusia dalam membuat keputusan yang tepat sasaran dan betul-betul berguna bagi organisasi. Dengan pemanfaatan yang tepat, sistem pendukung keputusan akan sangat berguna untuk pencarian solusi terbaik. Dalam kasus ini, kami akan menggunakan kasus penjualan rumah kado, di mana sistem ini akan membantu owner dalam pemilihan keputusan mana pesanan yang akan diutamakan terlebih dahulu berdasarkan kriteria antara lain jumlah pesanan, estimasi waktu pengerjaan, deadline pesanan, total keuntungan, dan kerumitan dari pesanan produk yang akan dibuat. Mengapa sistem pendukung keputusan ini penting bagi rumah kado? Karena pesanan yang banyak merupakan salah satu bagian terpenting dalam penjualan online. Peran customer pada penjualan tidak dapat dipisahkan dari bidang manajemen lainnya dalam mencapai tujuan penjual. Proses penerimaan orderan dari mengutamakan orderan memerlukan cara yang efektif dan akurat agar mencapai tujuan. Oleh karena itu, objektivitas sangat diperlukan untuk dapat menunjang setiap keputusan agar dapat mengutamakan orderan mana yang harus dikerjakan duluan. Namun, hal ini sangatlah berlawanan dengan yang dilakukan di lapangan. Biasanya, pada pemesanan produk rumah kado akan dikerjakan sesuai urutan pemesanan tanpa memperdulikan hal-hal lainnya. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan pengerjaan tidak optimal yang bisa menimbulkan masalah seperti tidak terselesaikan beberapa produk, tertundanya pesanan, pembuatan yang tergesa-gesa, dan banyak lain hal. Dengan sistem pendukung keputusan ini, maka pembuatan produk pun bisa lebih optimal. Sebagai contoh, owner rumah kado menginginkan produk yang memiliki deadline yang cepat, estimasi pengerjaan yang cepat, jumlah banyak, dan memiliki keuntungan yang besar, serta memiliki kerumitan yang sulit yang akan diutamakan untuk produksi. Hal ini akan menyisihkan beberapa pesanan kritis yang dapat membuat bisnis kacau atau telatnya pembuatan produk. Kemudian di sini ada beberapa kolom, ada alternatif, jumlah, keuntungan, pesanan, estimasi, dan deadline. Pada kolom alternatif ada A1, A2, sampai dengan A10. Kemudian jumlah ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian keuntungannya sini juga ada berbagai keuntungan. Kemudian pesanannya ada berbagai pesanan juga. Estimasi di sini bervariasi, ada yang 1 hari, 2 hari. Kemudian deadline-nya ada 3 hari, 4 hari, 6 hari, sampai 8 hari. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Proses bisnis rumah kado.
Yang pertama, owner rumah kado mengupload produk mereka ke Instagram Rumah Kado Banjarbaru. Yang kedua, pelanggan melihat produk di Instagram dan menanyakan stok barang sebelum kesepakatan pemesanan. Yang ketiga, stok akan dipastikan terlebih dahulu oleh pihak rumah kado. Tampilan Instagram Rumah Kado Banjarbaru sebagai berikut. Yang keempat, proses bisnis selanjutnya yaitu pelanggan mengisikan orderan jika sudah ada kesepakatan pemesanan sebelum orderan diproses ke tahap selanjutnya. Yang kelima, pesanan akan diproses sesuai urutan pesanan pelanggan menurut waktu. Yang ketujuh, setiap malam pesanan per hari akan direkap dan setiap seminggu sekali pembukuan pesanan. Dalam kasus ini, kami akan membuat sistem pendukung keputusan yang akan merubah sistem pada proses pembuatan pesanan sesuai waktu pesan menjadi memproses pesanan sesuai kriteria jumlah yang dipesan, deadline, estimasi pengerjaan, kesukaran, dan keuntungan. Adapun dalam kasus ini juga kami menggunakan pembobotan prioritas pesanan berupa yang pertama, jumlah pesanan yang banyak. Yang kedua, estimasi pengerjaan yang cepat. Yang ketiga, keuntungan yang besar. Yang keempat, deadline yang cepat. Yang kelima, memiliki kesukaran yang sulit. Kemudian saya akan menjelaskan proses metode gabungan SAW dan TOPSIS. Pada pembobotan kami memberi nilai pada masing-masing kriteria sebagai berikut. Pada kriteria jumlah sebagai C1, jika nilainya 1, maka bobotnya 0,4. Jika nilainya 2, maka bobotnya 0,8. Namun jika lebih dari 3, maka bobotnya 1. Pada kriteria estimasi waktu sebagai C2, jika estimasi 1 hari kategorinya cepat, maka bobotnya 0,4. Jika estimasi 2 hari kategorinya sedang, maka bobotnya 0,8. Jika estimasi 3 hari kategorinya lama, maka bobotnya 1. Pada kriteria keuntungan penjualan sebagai C3, jika keuntungan didapat kurang dari 100.000 dengan kategori sedikit, maka nilainya 0,4 dan begitu juga seterusnya. Pada kriteria deadline sebagai C4, jika kurang dari 2 hari, maka nilainya 0,4. Namun jika 3-7 hari, maka nilainya 0,8. Jika lebih dari 7 hari, maka nilainya 4. Adapun bobot masing-masing kriteria jumlah sama dengan 1, estimasi 0,4, keuntungan sama dengan 1, deadline sama dengan 0,4, kesukaran sama dengan 1. Setelah itu, data akan dibuat ke dalam tabel data transaksi yang sudah dicocokkan ke dalam masing-masing kriteria. Kemudian dapat dilihat hasilnya pada tabel kecocokan. Selanjutnya, tabel kecocokan akan dirubah menjadi tabel ternormalisasi. Tabel ternormalisasi menggunakan tabel min-max. Tabel min-max didapat dari setiap kriteria pada semua alternatif digunakan fungsi min dan max-nya, sehingga didapat nilai max masing-masing kriteria dan min dari masing-masing kriteria. Tabel min-max digunakan untuk normalisasi tabel. Jika kriteria bernilai cost, maka digunakan nilai min. Namun jika benefit, maka digunakan max. Normalisasi yang pertama yaitu C1. Karena C1 cost, maka rumusnya nilai min C1 dibagi nilai C1 pada tabel kecocokan. Maka didapat nilai C1 yang ternormalisasi. Kemudian pada C2 sama, karena kriterianya cost. Namun pada kriteria C3 benefit, rumus yang digunakan nilai max-nya. Pada C4 dan C5 juga sama, karena menggunakan rumus cost, maka memakai nilai min. Sehingga dapat dilihat pada tabel normalisasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari normalisasi bobot.
Tabel normalisasi akan dikalikan dengan bobot yang sudah ada, yaitu C1 sama dengan 1, estimasi sama dengan 0,4, keuntungan sama dengan 1, deadline sama dengan 0,4, dan kesukaran sama dengan 1. Nilai masing-masing bobot tadi akan dikalikan pada tabel normalisasi, sehingga dapat dilihat hasilnya pada tabel normalisasi bobot. Selanjutnya, menentukan solusi EDIA positif dan negatif. Untuk mencari nilai A+, didapatkan dari nilai maksimal dari masing-masing kriteria pada seluruh alternatif. Untuk aminnya sama dengan pencarian A+, namun pada amin digunakan nilai minimum dari masing-masing kriteria. Selanjutnya, proses jarak terbobot setiap alternatif. D+, didapatkan hasil akar dari C1 pada alternatif 1 dikurang nilai A+ pertama dipangkatkan 2 ditambah C2 pada alternatif 1 dikurang nilai A+ kedua dipangkatkan 2 ditambah C3 pada alternatif 1 dikurang nilai A+ ketiga dipangkatkan 2 ditambah C4 pada alternatif 1 dikurang nilai A+ keempat dipangkatkan 2, maka didapatkan hasil D+. Kemudian pada D- sama dengan rumus pencarian D+. Bedanya pada masing-masing alternatif kriterianya dikurangkan dengan nilai pada A-. Setelah didapatkan, maka dapat dilihat pada tabel D+ dan D-. Proses selanjutnya yaitu pencarian nilai preferensi. Proses perankingan menggunakan rumus sama dengan D- pertama dibagi D- pertama ditambah D+ pertama. Begitu juga untuk tahap selanjutnya. Hasil akhir dapat dilihat dengan mencari nilai maks pada masing-masing nilai preferensi, sehingga dapat dilihat bahwa nilai preferensi yang tertinggi dimiliki oleh alternatif A5 dengan nilai 0,731 dan disusul oleh A2 dengan nilai 0,692 dan A1 dan A9 dengan nilai 0,573. Dari nilai tersebut dapat dibuat kesimpulan A5 sebagai prioritas pembuatan pertama dan A2 sebagai prioritas pembuatan kedua, dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan alur program dari website sistem pendukung keputusan yang telah kami buat. Ya, saya Muhammad Aldaripaldi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja website itu dengan tampilannya. Ya, di sini kita langsung buka browser, terus kita masukkan ke host SPK Rumah Kado Banjarbaru. Ya, di sini kita pertama-tama itu masuk ke login dulu, terus kita bisa memasukkan email dan kita masukkan passwordnya. Di menu utama dashboard kita di sini ditampilkan ada tulisan Rumah Kado Banjarbaru, ada nama saya sendiri, terus ada email saya, terus kapan akun ini dibuat. Pertama-tama di sini ada beberapa menu. Di sini ada input pesanan, ada daftar pesanan, ada tabel prioritas, ada tabel kriteria. Nah, untuk input pesanan kita di sini dapat menginputkan beberapa pesanan. Di daftar pesanan ini ada pesanan-pesanan yang sudah diinputkan yang terlebih dahulu. Terus di sini ada tabel prioritas. Ini merupakan pesanan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Terus di sini ada tabel kriteria yang berisikan bobot. Di sini ada jumlah pesanan, ada estimasi waktu, ada penjualan, ada deadline, ada kesukaran. Ya, pertama-tama kita ke daftar pesanan dulu. Di sini kita dapat menghapus semua pesanan. Datanya akan hilang. Jika daftar pesanan ini dihapus, maka di tabel prioritas akan hilang juga. Terus kita input pesanan terlebih dahulu. 2, 1, 2, 300.000.
Terus ini ada parameter 2, 1, 5. 270. Terus ada sama wisuda 3, 5, 3, 5, 10, 50.000. Setelah kita menginputkan pesanan tadi, kita masuk ke daftar pesanan untuk melihat pesanannya sudah masuk. Jadi ada 3 pesanan ini sudah masuk. Terus kita buka tabel prioritas. Kita di sini dapat melihat pesanan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Terus kita log out. Selesai. Ya, demikian presentasi dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari metode SAWTopsys yang kami gunakan untuk memproses pesanan produk dari rumah kado. Di sini kami membuat proses perhitungan metode ini dalam function tersendiri yang bernama SAWTopsys method yang menerima parameter berupa: pertama, variabel temp yang berisi nilai yang akan diproses; kedua, variabel reference yang berisi data pesanan yang nantinya akan digabung dengan nilai preferensi. Di awal proses akan ada inisialisasi bobot yang akan dimasukkan ke dalam variabel weight. Pembobotan ini berurutan mulai dari kiri, yaitu bobot untuk jumlah bernilai 1, bobot estimasi bernilai 0,4, bobot keuntungan bernilai 1, bobot deadline bernilai 0,4, dan bobot kesukaran bernilai 1. Bisa dilihat, di kiri yang merupakan isi nilai dari variabel temp, dan tabel yang kanan merupakan isi nilai dari variabel reference. Untuk pembobotan nilai kriteria di sini, kami menggunakan fungsi pembantu yang ada di file lain. Kemudian, ketika sudah pembobotan, maka array atau matriks akan ditranspose untuk memudahkan proses perhitungan. Ketika function dipanggil, maka ia akan mengambil bobot kriteria dari database yang akan disesuaikan dengan kriteria yang akan dipakai. Kemudian, akan dilakukan proses pembobotan. Untuk gambar di sini merupakan fungsi dari pembobotan jumlah. Kemudian function pembobotan estimasi, pembobotan keuntungan, dan pembobotan deadline. Nah, setelah pembobotan nilai tadi, maka matriks akan ditranspose untuk mempermudah pengaksesan data per kriteria. Kemudian, setelah ditranspose, maka akan dilakukan pencarian nilai max per baris indeks berupa per kriteria. Untuk visualisasi bisa dilihat di layar. Untuk indeks 0 berupa kriteria jumlah, didapatkan nilai max berupa 1 dan minimal berupa 0,4. Untuk indeks 1 berupa kriteria estimasi, didapatkan nilai max berupa 0,8 dan minimal berupa 0,4. Hal ini juga akan berlaku untuk indeks lainnya atau kriteria lainnya. Pada tahap selanjutnya, melakukan proses normalisasi sesuai jenis kriteria berupa benefit ataukah cost. Di sini, hanya indeks kedualah yang memiliki jenis benefit. Proses normalisasi ini akan dimulai dari indeks 0 atau kriteria jumlah dari data pertama hingga data terakhir yang akan dibagi dengan maksimal dari kriteria dan terakhir akan dikalikan dengan bobot kriteria. Untuk proses selanjutnya juga seperti itu. Untuk indeks 1, 2, 3, 4 yang akan disesuaikan rumus dengan jenis kriteria dan penyesuaian bobot kriteria. Untuk visual, dapat dilihat bahwa untuk indeks 0, 1, 3, dan 4 mengambil nilai minimal yaitu 0,4 sehingga proses yang akan dijalankan yaitu data pertama 0,4 dibagi dengan minimal 0,4 dan akan dikalikan dengan bobotnya 1. Data kedua 0,4 dibagi dengan minimal 0,4 dan dikalikan dengan bobotnya 1 dan seterusnya sampai data terakhir. Dan berlanjut ke indeks nomor 2 dari data pertama sampai terakhir
dan akan terus berlanjut sampai indeks terakhir yaitu 4. Dan akan menghasilkan proses seperti ini. Selanjutnya, mencari idea positif dan negatif dengan cara idea positif adalah nilai max dari tiap-tiap baris indeks atau kriteria tabel yang sudah dinormalisasi tadi. Dan untuk idea negatif merupakan minimal dari tiap baris tabel normalisasi. Dan mendapatkan idea positif untuk indeks 0 yaitu 1, dan idea negatif untuk indeks 0 adalah 0,4. Dan seterusnya sampai indeks 4. Kemudian akan dihitung jarak terbobot dari setiap alternatif yang akan diproses dari kolom pertama atau indeks 0 yang akan dikumulatifkan dari proses kolom dikurang idea positif. Lalu dipangkatkan 2 menggunakan fungsi pow atau power untuk jarak terbobot positif. Dan untuk negatif, kolom akan dikurangkan dengan idea negatif lalu dipangkatkan 2 juga. Lalu, kedua nilai akhir ini akan diakarkan menggunakan fungsi SQRT untuk masing-masing jarak terbobot. Ketika kolom pindah, maka nilai kumulatif akan diset menjadi 0, agar perhitungan tidak melanjutkan dari nilai yang sebelumnya. Nah, dapat dilihat untuk kolom pertama atau alternatif 1, ia akan memproses mulai baris pertama, yaitu jumlah sampai kesukaran, yang dikurangkan dengan idea masing-masing jenis, dan didapatkan jarak terbobot seperti di layar. Proses terakhir yaitu perhitungan nilai preferensi yang akan digunakan untuk memilih produk mana yang akan dijadikan pesanan prioritas. Dengan cara jarak terbobot negatif tiap alternatif dibagi dengan jumlah dari jarak terbobot positif dan negatif tiap alternatif. Terakhir, menggabungkan array dari nilai preferensi dengan array reference tadi yang nantinya akan ditampilkan di tabel website. Kemudian, nilai solusi yang digabungkan tadi akan dijadikan nilai balik untuk diterima jika function ini panggil.